banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu teman-teman, agar agenda kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan dan kebermanfaatan, mari kita sama-sama buka kegiatan bimbingan kelompok ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, seperti yang tadi Miss juga sudah briefing ya ke teman-teman semuanya, bahwa hari ini itu Miss akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, mungkin sebagian kalian ada yang masih bingung atau bertanya-tanya apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya apa? Artinya kalian bisa secara bebas berinteraksi ya, teman-teman bisa secara bebas untuk berpendapat, memberikan saran, memberikan kritik, kemudian teman-teman juga bisa memberikan gimana sih perasaan teman-teman selama layanan hari ini berlangsung gitu. Nah, kemudian juga sebenarnya dari layanan ini juga kita sama-sama belajar untuk bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi, terutama bagaimana cara kita bersikap, bersosialisasi, juga bagaimana kita berinteraksi lah sama sekitar kita, baik itu sama teman juga masyarakat ya teman-teman. Dan tujuannya dari layanan bimbingan kelompok ini pastinya yang pertama adalah mengasah keterampilan kita semua dalam percaya diri untuk mengungkapkan pendapat atau berbicara di depan orang banyak. Kemudian juga kita di sini bakal belajar tentang bagaimana caranya menghargai gitu ya. Menghargai ketika ada teman kita yang berpendapat, kita harus mendengarkan. Kemudian juga kita belajar untuk, ada yang tahu untuk apa lagi? Jadi kita belajar juga untuk bertanggung jawab ya teman-teman. Bertanggung jawab atas pendapat yang sudah kita berikan gitu ya teman-teman. Dan pastinya tujuannya itu adalah semoga dari apa yang kita bahas hari ini ada kebermanfaatan yang bisa teman-teman petik untuk teman-teman aplikasikan di sekitar teman-teman ya, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, oke teman-teman, sebelum itu Miss akan menjelaskan dulu ya teknis atau cara berlangsungnya layanan ini nanti kayak gimana. Jadi yang pertama itu nanti teman-teman atau anggota kelompok, jadi teman-teman ini adalah anggota kelompok, sedangkan Miss itu adalah pemimpin kelompok. Jadi anggota kelompok diminta untuk memberikan topik masalah ya, topik masalah bebas setelah teman-teman atau mungkin yang lagi viral atau mungkin yang teman-teman bisa amati di sekitar teman-teman ya. Jadi topiknya bebas teman-teman. Kemudian habis itu ketika ada mendengar dengan baik ya teman-teman, ketika ada temannya yang sedang berpendapat, kita harus belajar untuk menghargai ya, jangan sampai ada omongan teman kita yang dipotong. Oke teman-teman, kemudian juga kita harus betul-betul perhatikan ya, jangan sampai ketika teman kita juga berpendapat, kita sibuk sendiri ngobrol dengan kanan kiri kita begitu. Kemudian juga teman-teman, nanti teman-teman itu akan diminta satu persatu memberikan topik masalah. Namun dari topik masalah yang nanti teman-teman berikan hanya dipilih satu topik saja ya. Jadi nanti kita vote, misal Rahel mau topik masalahnya ini, siapa yang setuju? Nanti kita angkat tangan. Ya pokoknya yang terbanyak itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian juga teman-teman, dalam layanan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kita pegang ya teman-teman. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi ketika layanan bimbingan hari ini menjadi rahasia kita bersama, tidak untuk disebarluaskan ke orang-orang ya, jadi hanya kita semuanya. Kemudian juga yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi Miss minta teman-teman selama layanan ini berlangsung, teman-teman secara sukarela untuk berpendapat, tidak ada paksaan dari mana-mana. Miss minta benar-benar dari
kemauan dan keberanian kalian dan inisiatif kalian. Kemudian yang ketiga itu ada keterbukaan. Jadi diharapkan karena kita ini rahasia gitu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa secara terbuka mengumumkan pendapat. Jangan teman-teman teman terbatas gitu. Pokoknya teman-teman terbuka saja. Pokoknya kita sama-sama di sini komitmen bahwa apa yang kita bicarakan di sini sifatnya rahasia. Dan yang keempat itu adalah asas kenormatifan. Jadi kalau kenormatifan itu artinya teman-teman apa yang kita bahas nanti jangan sampai menimbulkan pro dan kontra. Contohnya kita jangan bawa-bawa tentang suku, kemudian kulit, warna kulit atau lain sebagainya. Pokoknya jangan membahas hal-hal yang sekiranya menimbulkan pro dan kontra. Ya apalagi ke masalah pribadi ya teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman untuk pengantarnya. Kemudian juga teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita yang inti, tak kenal maka tak sayang. Jadi makanya kita akan berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Dimulai dari Miss dan dilanjutkan dari sebelah kanan Miss sampai sebelah kiri. Oke, dari Miss dulu. Perkenalkan, nama Miss Dea. Lanjut. Nama aku Sisi. Nama aku Naomi. Nama aku Zahira. Nama aku Zahira. Nama aku Adiba. Nama aku Mila. Nama aku Kela. Nama aku Rahel. Oke teman-teman, sekarang kita sudah perkenalan. Tapi kalau layanan bimbingan kelompok itu kita harus bukan kita harus ya teman-teman, untuk kita semakin akrab ya teman-teman, kita akan sama-sama merangkai nama ya. Merangkai nama itu jadi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Miss Dea, sebelah kanan saya. Nah, nanti abis itu Sisi bilang, nama saya Sisi, sebelah kiri saya Miss Dea, dan sebelah kanan saya. Nanti Naomi bilang, nama saya Naomi, sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, dan sebelah kanan saya. Gitu. Teman-teman bisa? Bisa. Jadi pokoknya kayak gini ya. Berarti Miss dulu. Nanti kalau Sisi, nama saya Sisi, sebelah kiri dulu yang disebutin ya. Habis itu kalau udah sebelah kiri semuanya disebutin, sebelah kanan saya. Nanti yang udah sebelah, nama saya Zahira, sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, Naomi, dan sebelah kanan saya nama saya Zahra, sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, Naomi, Zahira, dan sebelah kanan saya. Begitu. Bisa? Bisa. Pokoknya kita sama-sama ya bareng-bareng agar kita lebih akrab. Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Dari Miss. Perkenalkan, nama Miss Dea, sebelah kanan saya. Nama saya Sisi, sebelah kiri saya Miss Dea, dan sebelah kanan saya. Nama saya Naomi, sebelah kiri saya Sisi, Miss Dea dan juga Sisi, sebelah kanan saya Zahra. Sebelah kanan saya, situ aja. Sebelah kanan saya. Salah dong. Nama saya Zahira, sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, Naomi, dan sebelah kanan saya. Hah? Nama saya Zahra, sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, Naomi, dan Zahira, dan sebelah kanan saya. Nama saya Adiba, sebelah kanan Miss D, Sebelah kiri saya. sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, Naomi, Zahira, Zahra. Sebelah kanannya Nah, ayo. Nama saya Mila, dan sebelah kiri saya ada Miss Dea, Sisi, Naomi, Zahira, Zahra, dan Adiba, dan sebelah kanan saya. Nama saya Kela, sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, Naomi, Zahira, Zahra, Adiba, Mila, dan sebelah kanan saya. Nama saya Rahel dan sebelah kiri saya Miss Dea, Sisi, Naomi, Zahira, Zahra, Adiba, Mila, Kela, dan sebelah kanan saya Miss Dea. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke agenda berikutnya ya. Karena sudah merangkai nama juga dan kalian juga sudah saling kenal ya sekarang. Sekarang biar suasana kita cair, kita ice breathing dulu ya teman-teman. Ya, ice breathingnya gampang. Pokoknya
ini yang udah pernah Miss share juga. Kalau Miss bilang botak, kalian pegang. Kalau batik, pegang Baju. Kalau batuk, pegang Mulut. Siap? Siap. Siap, Adiba? Siap. Kalau Miss Dea bilang batik, apa pegangnya? Bahu ya. Bahu. Terus kalau botak, Rambut. kepala ya. Kepala. Ya. Terus kalau batuk, Tenggorokan. kalau batuk berarti mulut. Mulut ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita coba bareng-bareng ya. Botak, batuk, batik, batuk, botak, batuk, batik, botak. Oke, tepuk tangan buat kita. Alhamdulillah teman-teman semuanya fokus ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya teman-teman, lagi-lagi Miss menjelaskan kepada teman-teman bahwa bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi harapannya teman-teman kita semua bisa sama-sama belajar. Teman-teman bisa dengan percaya diri untuk berani berpendapat, terus memberikan bagaimana perasaan kalian hari ini. Juga kita bisa sama-sama menghargai pendapat orang lain ya teman-teman. Oke, sebelum itu siap. Oke, siap ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Seperti yang Miss juga tadi sudah beritahu di tata cara atau teknisnya. Jadi masing-masing kalian sekarang Miss minta untuk memberikan topik masalah apapun secara bebas. Dimulai dari Miss bisa memberikan contohnya ya. Contohnya, misal kita mau membahas topik masalah berkata kasar. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Karena di sekitar kita hampir mungkin sebagian semuka bumi ini mungkin ya berkata kasar tuh kayaknya mayoritas orang tuh pernah lah. Dan banyak juga malah di kalangan kita sebagai seorang Gen Z gitu. Nah sekarang teman-teman bisa mencari mungkin dari sekarang apa sih topik masalah yang kalian mau angkat dari setiap kalian. Jadi setiap kalian masing-masing diminta untuk mencari topik masalah yang menurut kalian masalah di sekitar kalian atau mungkin yang sedang viral. Miss, apa kita bahas itu aja yang anak membunuh ibunya ya Miss? Nah itu bisa juga. Nah kalian bisa pikirkan, nanti yang sudah siap bisa langsung angkat tangannya ya teman-teman. Ada yang sudah kepikiran sampai sini mau mengangkat topik masalah apa? Aku nggak tahu mungkin. Oke, Rahel mau bahas topik masalah apa ya Rahel? Yang kemarukan manusia memotong gading gajah itu. Oke. Buat kepentingan sendiri. Kemarukan manusia memotong gading gajah ya. Oke, bagus. Yang lain? Mungkin bully di sekitar kita tuh anak-anak. Oke, bully ya. Oke, bully ya. Sekarang juga banyak fenomena, nggak hanya di sekolah tapi juga di sosmed juga banyak ya bully-bullynya gitu. Oke, yang lain? Yang lain sudah kepikiran mau topik masalah apa yang kalian angkat? Ada yang sudah kepikiran? Yang sudah teman-teman bisa angkat tangannya, ada banyak loh sebenarnya masalah-masalah di sekitar kita. Boleh nyala? Pacaran di luar batas itu. Oh iya, pacaran di luar batas. Oke, wow, bagus. Yang lain, coba digali lagi. Oke, boleh narik. Ngomongin yang ngomong kasar itu. Ngomong kasar, oke, nggak apa-apa ngomong kasar. Yang lain bisa dicari lagi topik masalah apa nih yang jadi keresahan kalian mungkin ya di zaman-zaman sekarang ini. Banyak kalau lihat teman-teman yang beredar terjadi di viral di TikTok, di Instagram, atau bahkan di sekolah kita sendiri mungkin ada kejadiannya. Kalian bisa ungkapkan saja di sini. Ada yang itu? Oke, Zahra, iya. Kalau menurut aku kayak cara bergaul itu dan pergaulannya harus dibatasin gimana gitu. Oke, pergaulan ya, masalah pergaulan. Oke, yang lain? Ada yang siap? Ada yang sudah menemukan topik masalahnya? Masalahnya nggak harus yang gimana ya teman-teman, atau mungkin masalah yang sering terjadi scrolling miss atau gimana gitu. Teman-teman bisa cari gitu.
Yang lain, Zahira kepikiran? Mungkin kayak perselingkuhan dalam hubungan istri. Gak apa-apa. Perselingkuhan ya. Ya memang sekarang ini lagi marak ya teman-teman. Selebriti juga, bahkan yang bukan selebriti gitu ya. Bahkan usia pernikahannya tuh masih sebentar tapi perceraiannya sudah gitu ya teman-teman. Boleh? Itu yang namanya apa sih? Kayak kita main di gadget tapi nggak lihat waktu gitu. Oh iya, nggak tahu waktu ya main gadget terus ya. Kayak Adiba ada masalah? Dia membuli tidak boleh. Iya, membuli berarti ya? Iya. Oke, berarti sama kayak Mila ya? Oke, teman-teman, karena kita sudah menemukan topik masalah dari masing-masing kalian, sekarang kita vote ya. Dari tadi siapa namanya, Rahel membahas tentang kerakusan manusia yang memotong gading gajah. Yang setuju membahas topik Rahel, angkat tangannya. Enggak? Oke, kita lanjut ke Kela. Kela tadi tentang pacaran ya, Kel? Pacaran yang pacaran apa, Kel? Di luar batas. Nah, ada yang setuju kita membahas pacaran di luar batasnya? Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, teman-teman. 7 ya? Oke, 8. Ya, sama kameramen. Oke, teman-teman, karena mayoritas semuanya memilih untuk membahas tentang pacaran di luar batas, jadi kita putuskan untuk membahas pacaran di luar batas ya teman-teman. Untuk topik lainnya kita simpen dahulu ya. Nanti kalau ada lain kesempatan kita bahas kembali. Kita lanjut ya ke pembahasan tentang pacaran di luar batas. Ya. Menurut teman-teman dulu semuanya dari masing-masing kalian ya, ada yang mau memberikan pendapat nggak? Menurut kalian pacaran itu apa sih? Gitu. Ada yang oke? Kayak hubungan antara cewek sama cowok gitu. Iya, hubungan cewek sama cowok, nggak apa-apa, bagus. Yang lain, pendapat kalian tentang pacaran apa? Hubungan antara dua orang yang memiliki perasaan yang sama gitu. Wes, mantap. Iyalah, kalau nggak ada perasaan yang sama mungkin pacaran ya teman-teman ya. Oke, yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Zahira. Kayak cowok yang menafkahi jodoh orang. Cowok yang menafkahi jodoh orang ya. Oke, iya sih, ada yang pacaran lama tapi nikahnya sama orang lain gitu ya. Jodoh. Oke, yang lain ada yang mau ngungkap pendapatnya? Siapa? Ada yang berani? Aduh, kayak cewek sama cowok yang sering berkomunikasi dalam satu hubungan. Iya, berkomunikasi ya. Oke, bagus cowoknya juga. garing gimana? Karena komunikasi juga hal yang penting ya dalam suatu hubungan ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, yang lain yang belum berpendapat, ada yang bisa mau mengungkapkan menurut kalian pacaran itu apa? Membuat kelompok yang bisa mengerti satu sama lain. Oke, membuat kayak pokoknya ada orang yang ngertiin kita ya satu sama lain. Oke, yang lain? Udah saya. Yang lain yang belum berpendapat siapa? Sisi, kemudian Zahira. Cewek sama cowok yang saling menyayangi. Saling menyayangi, iyalah jelas, kalau nggak sayang nggak mungkin pacaran ya. Lanjut, siapa yang belum berpendapat? Ada yang udah siap? Udah semua ya? Sudah belum? Belum. Siapa yang belum? Zahra. Kela. Menurut Kela, sudah kepikiran? Apa aja Kela? Kalau menurut pandangan Kela, apa sih pacaran itu? Udah bingung guys. Kalau menurut Kela, pacaran itu kayak gimana? Bayangan Kela, di pikiran Kela, pacaran itu yang kayak gimana sih? Kayak hubungan ya apa sih buat cewek sama cowok yang saling sayang gitu atau Iya, oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Emang pastinya saling sayang ya, yang masalah pacaran gitu. Tapi yang memang teman-teman
kita juga perlu tahu ya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus ada batasannya ya. Yang kita bahas ini kan adalah pacaran yang di luar batas ya. Nah, kita tadi sudah mengulik apa itu pacaran. Sekarang Miss mau meminta pendapat dari kalian. Menurut kalian pacaran itu bagus gak sih? Menurut pendapat kalian ya? Enggak. Dari siapa yang mau mulai duluan? Amin, gimana sih? Kalau secara agama tidak, Ya. tapi biasanya kalau emang butuh buat mental seseorang mungkin bisa. Boleh, nggak apa-apa pendapat kan, pendapat orang berbeda-beda teman-teman. Yang lain ada yang bisa memberikan pendapat? Bagus Sebenarnya ya? zina sih. Zina. Nggak boleh dilarang. Iya. Bisa, tapi banyak yang melanggar. Banyak yang melanggar. Begitu. Oke, nggak apa-apa, bagus. Yang lain pendapatnya gimana? Pacaran tuh bagus apa enggak sih kalau menurut pandangan teman? Kela, enggak, kenapa enggaknya Kela? Kalau menurut Kela? Iya enggak gitu gimana ya? Pacaran sama pasangan? Bahagia tapi Pacaran tuh bagus emang tergantung ya dosa. pasangannya. Ya bahagia tapi dosa ya pacarannya bagus. dalam kebahagiaan yang salah gitu ya. Yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya? dari agama tuh udah Oh, enggak sih, soalnya Kalau kayak enggak ini ada secara aja, agama. misal orang muslim nih, dia tuh nggak boleh pegang anjing gitu, tapi dia pegang apa sih satu sama lain gitu. Oh iya pegangan tangan gitu. Iya, terus yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya? Aku udah itu aja. Yang lain gimana? Ada yang siap memberikan pendapatnya? Pacaran tuh bagus gak sih kalau menurut kalian? Atau kalian juga punya opsi lain? Sebenarnya ada negatif, ada positifnya, Miss. Apakah gimana? Kalian bisa berpendapat di sini. Ada yang mau menambahkan? Kadang tuh mental orang kan beda-beda. Kadang Iya. ada yang membutuhkan satu sama lain gitu. Hmm. Sebenarnya kalau untuk agama emang gak boleh ya Miss ya. Tapi kadang tuh ada mental orang atau sifat orang yang berbeda yang paling membutuhkan. Mungkin emang dia tuh di keliling mereka nggak ada. Cuman mungkin di satu cowok ini atau cewek itu dia bisa menambah itu jadi kayak satu lengkap gitu loh Miss. Nanti bisa Miss. Oke. Ya gitu lah Miss. Melengkapi satu sama lain. Iya lengkap satu. Melengkapi satu sama lain. Kalau yang lain? Ada yang boleh? Sebenarnya nggak boleh pasti. Tapi kalau positifnya sih ya jadi ada yang merhatiin gitu. Jadi dia merhatiin. Tapi bahagianya cuma sebentar. Sebentar. Ada yang mau menambahkan pendapat lain? Oke, Zahra, gimana Zahra? Baik nggak tuh pacaran kalau menurut Zahra? Sebenarnya ada positif sama negatif juga. Kalau misalkan positifnya contoh kayak dalam hubungan itu misalkan kayak bisa buat orang lain bahagia juga walaupun ya bahagianya sebenarnya dilarang, dan ya negatifnya dilarang sama agama dan berdosa. Oke, yang lain? Ada yang mau menambahkan? Kalau misalnya pacaran tuh sebenarnya menurut aku tuh nggak baik banget dan itu berdosa. Cuman ya yang lebih baiknya kan secepatnya nikah ya Mas. Sempat nikah ya. Silakan. Soalnya kalau gitu tuh jadi kayak apa ya, banyak banget apa sih setan yang godain gitu kan, takutnya jadi ngelakuin hal aneh-aneh gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mayoritas dari teman-teman menjawab bahwa pacaran itu adalah hal yang gak baik ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kita sebagai manusia kadang keadaan itu memungkinkan kita kayak aduh kepengen juga ya punya pasangan gitu ya. Tapi memang ada masanya ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita Miss juga mau minta pendapat kalian. Kalau dampak negatifnya memang apa sih kalau menurut kalian dari pacaran itu sendiri? Dampak negatifnya apa? Negatifnya biasanya sholat sering terlambat. Sholat sering terlambat. Terus Iya. pelajaran juga suka karena kita bisa fokus. Oke, yang lain ada yang menambahkan biasanya dampak negatifnya apa sih kalau orang Kadang berpacaran? Kita lebih berpengaruh sama pasangan kita daripada sama orang tua kita atau orang-orang lain gitu loh. Oke, ya yang lain gimana biasanya dampak negatifnya? Menurut aku lebih ke buang-buang waktu sama jadi kalau sekolah tuh gak serius. Oke, nggak serius ya, buang-buang waktu. Oke, Rahel. Jadi kayak kepikiran cowoknya mulu bukan kepikiran pelajarannya. Oh yang mulia, iya. Kalau yang lain?
Oh ya Sisi. Ya sama sih kayak pelajarannya jadi nggak fokus, terus nilainya juga bisa turun. Oke, kalau yang lain ada yang belum? Yang suka misalnya pacaran itu kayak suka ngeluarin uang banyak buat pacarnya gitu. Oh iya, mengeluarkan duit banyak ya jadi ya. Oke. Terus yang lainnya sudah semua ya? Oke Zahra. Kalau menurut aku sih kayak mungkin saking berharganya itu cowok atau cewek itu terlalu diprioritaskan dibanding orang tua atau keluarganya yang lebih. Iya ya, oke ya teman-teman. Jadi rata-rata yang teman-teman jawab itu adalah hal-hal yang betul ya teman-teman, bahwa orang yang pacaran itu ya rata-rata seperti itu. Ya walaupun mungkin tidak semuanya, tapi lagi-lagi setiap kita pasti yang punya namanya prinsip ya teman-teman. Tapi lagi-lagi di usia kalian yang seperti ini memang masanya belum kesana arahnya ya. Jadi kalau menurut teman-teman nih, alternatifnya apa sih biar kita nggak pacaran gitu? Ada nggak sih alternatif kegiatan yang mungkin menurut teman-teman bisa apa ya, biar kita tuh nggak mikirin mau punya pasangan terus? Ada nggak alternatif kalian kegiatan apa ya biar kita tuh bisa lebih nggak mengarah ke sana gitu? Kalian ada alternatif itunya nggak, caranya? Kan pastinya kalian harus punya cara biar kalian nggak, aduh sebenarnya mungkin dari setiap kita kan memang punya fitrahnya ya teman-teman. Fitrahnya suka sama orang tuh udah ada fitrahnya, tapi bagaimana kita membentengi diri kita tuh, kalian caranya kayak gimana? Coba. Baca Quran sama sering-sering doa ke Allah. Masya Allah. Baca Quran ya, jadi disibukkan dengan hal yang baik ya. Oke, yang lain? Fokus belajar, kejar target sih. Oke. Pergaulan temennya. Oke. Iya ya benar. Karena kita nggak Belum. Oke, yang lain gimana, ada alternatif caranya sendiri gimana? Mungkin sama kayak Sisi tadi yang berbanyak mungkin kayak pergaulan temannya tuh makin dekat sama terlalu gimana ya ngomongnya, mendekati diri dengan keluarga, dengan Al-Quran juga, dan juga belajar gitu Miss. Oke, yang lain ada cara alternatifnya sendiri nggak? Gimana Zahira? aku sih selalu ingat orang tua sama Allah nih, karena kan Allah dari atas nih. Terus apa ya? Itu ya, yang lain ada nggak yang lain? Alternatifnya apa? Oke, gimana caranya kamu? Paling mencoba hal baru sih. Wis, mencoba hal baru. Biasanya hal baru apa tuh yang dicoba Nami? Ya, misal belajar melukis Wih. atau menyanyi atau apa gitu. Masak. Bagus. Oke, yang lain gimana caranya? Gimana? Mengganti mindset menjadi kayak lebih fokus ke hal yang baru, seperti mencari hobi yang baru atau belajar. Oke, bagus juga. Yang lain, pendapat kalian gimana? Ada nggak alternatif cara kalian? Gitu. Kalau menurut aku kayak ngelakuin hal-hal yang kita suka atau yang menjadi ketertarikan kita, jadi kita itu nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Oh iya. Kalau yang lain? Ada yang belum? Aku belum. Udah kepikiran kan? Oke, Zahira sih. Sama ya, sama kayak Zahira ya. Oke, rata-rata memang kita harus punya cara kita sendiri ya. Kadang memang yang lebih susah tuh kita mengontrol diri kita sendiri ya teman-teman, ketimbang kontrol orang lain. Nah, sekarang Miss mau tanya ke teman-teman semua, pacaran itu ngaruh nggak dari lingkungan? Atau sebenarnya bisa dari diri sendiri? Ngaruh banget, ngaruh. Coba ada yang mau berani berpendapat? Pertama, Ngaruh sih Miss, apalagi ke lingkungan sama diri sendiri juga. Menurut aku ya. tapi yang lebih dominan itu kalau menurut Mila lebih dari lingkungan atau dari diri sendiri? Diri sendiri. Soalnya merubah banget dari pertama sholatnya, Ya. baca Al-Qur'annya apalagi. Terus jadi kayak kita kurang fokus sih. Iya, jadi mau selingkungannya seburuk apapun, kalau kitanya bisa kuat, insya Allah pun kuat. Tapi kalau semisal kitanya nggak kuat, lingkungannya apalagi begitu, itu ya teman-teman.
Yang lain ada yang bisa memberikan itunya teman-teman? Pendapatnya? Dari diri sendiri sih, soalnya kan kalau lingkungan mungkin masih ada yang bisa ngingetin kita buat gak usah kayak gini, tapi kalau kan yang bisa kontrol diri kita sendiri cuma ya kita sendiri. Iya, yang lah. iyain sama yang enggakin ya. Iya. Diri kita. Kalau yang lain rata-rata gimana? Lingkungan sih. Lingkungan. Kalau menurut Rahel lingkungan. Kenapa lingkungan, Rahel? Apa ya, karena tuh biasanya tuh lingkungan-lingkungan yang pergaulannya bebas itu tuh hampir semuanya pacaran, Miss. Kalaupun diri kita udah nahan tapi dipaksa gitu, mending keluar sih dari circle lingkungannya itulah. Oke, yang lain? Diri sendiri. Diri sendiri ya. Kalau yang lain? Diri sendiri juga. Jadi memang kontrol penuhnya itu adalah di diri sendiri sih, teman-teman. Dan lagi-lagi diri sendiri bisa ngeiyain atau ngeenggain itu modal awalnya ada yang tahu apa? Modal adalah ilmu agama, teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu dampak positif dan negatifnya apa, nanti teman-teman punya benteng. Karena itu pasti merugikan ya, teman-teman, merugikan teman-teman semuanya. Ya, apalagi sekarang marak usia teman-teman SMP atau enggak SMA, banyak yang hamil duluan di luar nikah ya, teman-teman. Itu adalah fenomena yang perlu kita kan ya, teman-teman. Hindarilah, jauh-jauhin lah yang kayak begitu. Jadi bisa kita simpulkan ya, teman-teman, dari yang tadi kita sudah omongkan, kita diskusikan, poin-poin apa aja yang teman-teman dapatkan dari yang tadi kita bahas menurut kalian? Ya, kita gak boleh pacaran sih. Gak boleh pacaran karena melihat tadi banyak banget ya dampak-dampak. Kalau yang lain ada yang bisa ngasih kesimpulan dari apa yang tadi kita omongin walaupun cuma secuil? Aku juga sih, kayak kita apa dampaknya tuh, udah tahu dampaknya, terus kita tahu kayak menghindari. Coba ya ngomong gitu lah. Oke. Terus yang lain sudah? Kesimpulannya apa kalau menurut kalian ya? Lebih baik menghindar sih. Lebih baik menghindar. Oke. Yang lain? Sama atau punya pendapatnya sendiri? Sama? Oke, sama ya teman-teman. Berarti rata-rata teman-teman juga sudah paham. Jadi bagaimana diri kalian saja menjadi bentengnya ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi mungkin itu ya diskusi kita hari ini tentang pacaran di luar batas. Jadi intinya kalau disimpulkan itu, yang pertama, untuk kita nggak mikirin ke arah-arah sana itu, pastinya kita harus punya kesibukan ya teman-teman. Kesibukan kepada hal-hal yang baik, positif. Contoh kalian bikin kegiatan bareng teman-teman aja itu, kalau menurut teman Miss ya, kalau kalian nyaman sama teman-teman tuh, ada nggak perlu ada yang namanya pasangan, itu udah cukup mengisi hati kalian. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menurut Miss suka itu nggak apa-apa. Ya itu fitrahnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka sama lawan jenis, justru itu sakit loh teman-teman. Jadi itu yang namanya fitrah. Tapi bagaimana teman-teman bisa memposisikan? Jangan sampai itu semua malah menjadi sesuatu yang lalai dengan teman-teman belajarnya nilainya turun atau lain sebagainya. Terus intinya tadi juga dampak negatifnya ternyata banyak ya, banyak yang merugikannya daripada keuntungannya. Jadi gitu ya teman-teman buat diskusi kita hari ini. Oke, selanjutnya terakhir kita akan mengisi lembar ya teman-teman. Lembar bagaimana sikap kalian, cara berpikir kalian, juga bersikap dan bertindak, juga bertanggung jawab dari hal-hal yang kita diskusikan tadi. Tapi pokoknya di sini teman-teman bisa tulis namanya. Terus teman-teman jawab pengetahuan baru apa yang teman-teman peroleh dari yang tadi. Ya walaupun pengetahuannya tadi cuma segini doang, nggak apa-apa tuliskan. Ada nggak pengetahuan baru? Situ. Saya nggak dapat pengetahuan baru yang gimana-gimana, tapi saya mendapatkan reminder lagi, Miss, tentang ternyata sebahaya itu ya, semerugikan itu ya efek dari pacaran di luar batas itu. Gitu ya teman-teman. Nanti kan gimana yang kalian rasakan selama
kita melakukan seperti ini. Kemudian juga gimana sikap kalian kalau misal kalian dihadapkan sama situasi yang pacaran kayak gitu. Terus juga gimana tindakan kalian gitu ya. Dan abis itu tanggung jawab, apa komitmen kalian ke depannya tentang bahasan yang tadi kita bahas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di puncak kegiatan kita hari ini di layanan bimbingan kelompok. Seperti yang tadi juga ya, tadi juga di akhir dari kegiatan inti kita sudah bahas bahwa tadi banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari topik pacaran di luar batas ya, baik itu dampak positif dan negatifnya, terus abis itu bagaimana pendapat teman-teman dan lain sebagainya. Kita sudah diskusi bersama dan Miss berharap semoga apa yang tadi kita bahas bisa ada pelajaran yang bisa teman-teman petik lah, intinya seperti itu. Sebelum itu Miss juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berani mengungkapkan pendapat kalian, ide, saran, kritik, pikiran kalian. Miss berharap di luar dari layanan ini teman-teman juga bisa aktif juga, baik itu di pelajaran atau di forum ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke kesan dan kesan. Miss mau mendengar apa sih pesan dan kesan kalian selama mengikuti kegiatan hari ini gitu. Nah, ada yang mau mulai duluan, bagaimana kesan dan kesan kalian selama mengikuti layanan kayak gini ya? Maksudnya mungkin ini jadi yang pertama ya kalian mengikuti kayak gini gitu. Gimana, ada yang mau pertama? Gila? Siapa? Nawi, oleh kayak gimana? Perasaannya gimana Nawi? Kesan-kesan yang mengikuti obrolan yang tadi kita dari awal sampai akhir gimana? Seneng sih, soalnya aku bisa dapat reminder lagi gitu loh. Oh iya, Kayak bisa inget-inget lagi terus gitu deh pokoknya. Oke, yang lain? Oke, sini. Biasa aja sih, tapi malah kayak dapat apa tuh namanya, Ilmu baru. ya ilmu baru gitu Miss, kayak nggak boleh pacaran, terus dampak-dampaknya itu jadi tahu gitu Miss. Oke, yang lain Mila, boleh kesan-kesannya gimana? Kalau tentang kegiatan hari ini sih seru banget sih teman. Terus juga aku dapat kayak informasi atau pengetahuan yang baru kayak dampak-dampaknya gitu Miss. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan teman-teman? Kesan-kesannya seru nggak? Atau mungkin ya kayaknya seru juga sih Miss, ternyata ada waktu buat ngobrol-ngobrol kayak gini, apalagi bahas yang tentang viral-viral kayak gini Miss. Kayaknya perlu juga lain waktu kita bahas lagi atau yang lain sebagainya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan yang lain? Atau sama semuanya? Sudah? Sudah sih Sama ya. Oke, jadi ya rata-rata kayak gitu ya teman-teman. Semoga dari yang kita omongin tadi sedikit menambah reminder lah. Bukan sedikit, semoga banyak ya reminder diri kita akan baik buruknya pacaran itu sendiri. Ya, teman-teman. Jadi sekali lagi Miss mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Nanti ketika ada waktu mungkin kita akan bahas lagi topik-topik lainnya. Apalagi masalah kerakusan manusia yang tadi. Itu kalau menurut Miss menarik juga ya untuk dibahas. Apalagi kemarin juga sempat ada berita banjir dan katanya asal usulnya juga itu kejadian itu dari manusia karena rakus menebang-nebang hutan. Nah itu yang perlu nanti kita bahas-bahas lagi ke depannya. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai ya agenda kita hari ini. Karena tadi kita diawali juga dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terakhir kita bernyanyi ya teman-teman. Bernyanyinya kalian ada yang mau request lagu nyanyian apa anak kecil yang kita mau nyanyiin sebelum kita berpisah? Ada yang mau nyanyikan? Balon pakai huruf O semua Miss.
Susah ya. Yang lain ada rekomendasi? Nanya apa yang kalian Aku sudah- bangun tidur. Iya. Yang lain lagu apa lagu anak kecil? Ada yang ulang tahun nggak? Hari ini. Nah yaudah kita Nggak ada sih. kita itu aja ya nyanyi bareng-bareng Sayonara. Sayonara. Bukan yang itu. Oke 1, 2, 3 Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, thank you guys. Nah, ditutup. Jihan kita foto.